Action. Silakan masuk, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Jani. Apa kabar, Pak Jani? Baik, Pak. Oke, silakan Pak Budi. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Pak Jani, bisa saya bantu, Pak Jani? Sesuai dengan arahan Bapak tempoh hari tentang Di Setda. bahwa kita di Setda akan mengadakan pemusnahan arsip. Izin saya melaporkan, Pak. Silakan, Pak. Tentang skema pemusnahan arsip, Pak. Ya. Satu, pembentukan panitia penilai arsip, yaitu melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. Yang keduanya itu berjumlah ganjil ya Pak ya, sekurang-kurangnya memenuhi unsur pimpinan UK sebagai kepala perangkap anggota, pimpinan UP dan arsiparis. Yang keduanya menyelesaikan arsip, yaitu berdasarkan JRA Pak ya, jadwal ritasi arsip. Dan yang ketiga itu pembuatan daftar arsip usul musnah. Dituangkan dalam daftar arsip usul musnah dan kolom disesuaikan dengan aturan standar kualitas hasil kerja. Dan yang keempatnya yaitu penilaian oleh panitia penilai arsip. Yaitu panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip, dan hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai arsip. Dan berikutnya, permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat memiliki retensi di bawah 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari gubernur. Selanjutnya, proses permohonan persetujuan pertimbangan pemusnahan arsip harus persetujuan atau pertimbangan dari pimpinan pencipta arsip kepada gubernur. Daftar arsip usul musnah berupa salinan, cetak atau salinan elektronik, dan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip. Selanjutnya, yang keenam itu penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Pimpinan pencipta arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari gubernur dan pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip. Dan yang ketujuh, pelaksanaan pemusnahan dilaksanakan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali lagi. Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 pejabat dari unit kerja bidang hukum dan atau kerja kepengawasan. Penandatanganan berita acara pemusnahan yang mulai dan membuat daftar arsip dimusnahkan. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pimpinan unit kearsipan, pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan, dan disaksikan sekurang-kurangnya dari unit kerja bidang hukum dan unit kerja bidang pengawasan. Cukup sekian Pak laporannya tentang pemusnahan. Ya. Boleh diperiksa daftarnya Pak? Ya. Yang terlalu cepat. Ini terlalu cepat juga. Baik Pak Jani, sudah saya periksa, sudah cukup bagus Pak. Silakan lanjutkan rencana kita untuk pelaksanaan pemusnahan arsip. Dan jangan sungkan-sungkan Pak Jani untuk berkomunikasi dengan saya supaya apa rencana yang akan kita laksanakan dengan baik. Ya. Saya kira tolong ini disempurnakan lagi kalau ada yang kurang Pak Jani ya. Oke, selamat bekerja Pak Jani. Terima kasih Pak. Mungkin ini, silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Jani, siang Pak Budi, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, siap. Silahkan duduk. Dari mana ini Bapak? Dari Setda Pak. Oh, Setda. Provinsi Jawa Barat. Gunung Sate ya? Iya, iya. Gitu ya. Gimana bisa dibantu Pak? Iya Pak.
Maaf mengganggu waktunya Pak ya Pak. Iya, Perkenalkan nggak saya apa-apa. Jeni Setiawan dan rekan saya Bapak Dudi sama Bapak Sarman. Mas Arman. Ya. Gitu. Kami dari tim Asipari Setda Provinsi Jawa Barat ingin menindaklanjuti Pak Ya. surat permohonan dari Setda terkait rencana penyerahan arsip statis. Oh iya iya. Sekaligus mohon arahan Bapak barangkali ada hal yang harus kami tempuh dalam proses penyerahan arsip ini seperti apa. Oh betul. Ya baik Pak Jenny, Pak Dudi, Pak Sarman, terima kasih banyak ya telah berkunjung ke kami ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Saya juga dengan Iwan mewakili dari teman-teman bidang pengelolaan arsip statis dan teman-teman mohon maaf tidak bisa menerima Bapak Ibu secara bersamaan karena lagi ada dinas luar dan sehingga saya mewakili dari teman-teman semua. Nah untuk surat yang permohonan dari Setda udah kami terima Pak, itu kan beberapa hari yang lalu itu dan kami sudah baca, udah kaji itu kan isi daftar arsip statis yang akan rencananya diserahkan ke Disposibda kan itu. Sebelumnya ini udah diseleksi sama dinilai ya? Sudah Pak. Oh udah ya kan itu. Baik dari daftar yang kami terima itu ada berapa box? Saya lupa ya. Ada Ya, dari hasil penyeleksian dan penilaian tim diperoleh ada 13 box arsip. Oh iya 13 box Ya, kan. yang berisi 213 dokumen produk hukum, 7 arsip berupa sketsa Iya. bangunan dan 4 arsip peta batas wilayah. Ya kan itu. Baik yang Pak Jenny itu juga ya kami tinggal memverifikasi aja ya. Ya. Karena ya tidak semua arsip produk hukum itu tergolong ke dalam arsip statis ya. Ya. Itu perlu kami verifikasi ulang apakah ini benar-benar masuk ke dalam arsip statis ataupun tidak. Nah setelah kami verifikasi nanti akan saya layangkan surat hasil verifikasi kepada Setda. Setelah itu nanti tolong dibuat kembali daftar arsip yang terbaru. Baik, Bukan daftar arsip yang terbaru, berikut fisik arsipnya dan jangan lupa dibuatkan daftar berita acara penyerahannya. Ya, baik, Begitu. Pak. Kira-kira kapan Pak Jenny ini mau diserahkan? Ya, saya terserah Bapak mungkin waktu Oh masalah gitu waktunya. ya. Ya. Gitu. Ya paling kalau sekarang minggu ke 3 bulan Juni awal, minggu keempat bisa nggak? Boleh saya usahakan Pak? Minggu keempat ya? Ya, boleh. Kalau nggak hari Rabu ataupun hari Kamis, Iya, gitu. boleh. Seperti itu kan itu. Ya pokoknya itu aja Pak Jenny. Ya kami juga mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Setda karena Setda OPD yang paling aktif dalam penyelenggaraan kearsipan ya. Terima kasih Pak. Pemusnahan sudah, sekarang tinggal Ya. penyerahan arsip ya gitu. Nah, mudah-mudahan dengan penyerahan arsip statis dari Setda ke LKD dalam hal ini Disposibda akan semakin menambah hasanah arsipnya gitu ya. Karena semakin banyak hasanah arsipnya, otomatis akan kaya dengan informasi yang akan dimiliki oleh Disposibda. Karena arsip statis ini akan berguna atau berfungsi untuk masyarakat umum gitu kan. Ada lagi mungkin Pak Jenny yang mau ditanyakan, mungkin Pak Dudi atau Pak Sarman yang mau ditanyakan, silakan. Sudah Pak, cukup Pak. Sudah, Baik Pak, ya. kalau begitu kami atas nama tim Asipari Setda Jabar mengucapkan terima kasih banyak Ya. atas arahannya. Ya baik, sama-sama kami juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas penerimaannya. Nggak ada minum nih. Nggak apa-apa Pak. Ya, cukup Pak. Ya barangkali mau jalan-jalan dulu ke depot arsip ke belakang atau gimana? Ya mungkin kita jalan-jalan ya nanti ya. Oh gitu baik, siap atau kalau gitu ya, gitu. Ya silakan duduk ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak ya. Sama-sama hati-hati di jalan. Siap, enggak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gitu. Pak Jenny sehat Pak Jenny? Alhamdulillah sehat, Ya, Pak. silakan duduk Pak Jenny. Terima kasih Pak. Gitu. Gimana Pak Jenny? Sehat? Kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Jenny dan keluarga di rumah? Sehat ya? saja, Pak. Iya. Gimana Pak Jenny? Ada yang bisa saya bantu Pak Jenny? Izin Pak, saya akan menyampaikan hasil kegiatan identifikasi dan pengolahan data arsip vital yang telah kami laksanakan di Record Center Setda Jabar. Oh Pak, jadi sekarang sedang melaksanakan program arsip vital ya? Iya, betul, Oh Pak. iya gitu. Pak Jenny itu di pegang biro apa?
Biro Kesra. Oh, Kesra. Ya, gimana bisa dilanjutkan? Ya, untuk itu kami beserta tim saat ini sedang melaksanakan program arsip vital sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 tentang kearsipan pasal 56 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib membuat program arsip vital dengan melaksanakan kegiatan. Ya, betul. Itu diantaranya ada 3 program arsip vital yang kita laksanakan, Pak. Ya, satu, identifikasi di mana ada 3 kegiatan yang kita laksanakan antara lain analisis organisasi, pendataan arsip, dan pengolahan hasil pendataan data. Ada 2 poin yaitu analisis hukum, analisis risiko. Yang keduanya itu perlindungan dan pengamanan arsip vital baik dari hama biologis maupun dari bencana alam. Ada 2 kegiatan yang telah kami laksanakan yaitu satu, duplikasi arsip dan dispersial yaitu ahli media. Gitu. Dan keduanya penggunaan peralatan khusus. Namun saat ini di Reco Center baru bisa menggunakan raw OPEC untuk penyimpanan arsip vitalnya, Pak. Gitu. Dan yang ketiga itu penyelamatan dan pemulihan. Oh, gitu. Jadi Pak Jenny sekarang itu Pak Jenny udah melaksanakan ini ya, udah melaksanakan identifikasi arsip vital ya. Iya. Oh, jadi untuk mengidentifikasi arsip vital itu dengan cara tadi menganalisis organisasi gitu ya, kemudian pendataan arsip sama pengolahan arsip, pendataan data itu ya. Betul. Nah, Pak Jenny yang Biro Kesra banyak nggak Pak Jenny arsip vitalnya itu? Ada sih arsip vitalnya berbentuk produk hukum seperti Pergub kebanyakan, Pak ya. Tapi kebanyakan sih arsipnya arsip hibah, Pak ya. Oh, hibah Konsep ya, ya betul. Ya emang sih kalau Kesra itu rajanya arsip hibah ya. Iya, hibah. Gitu. Arsip hibah betul. Arsip hibah, bantuan, kemudian MOU juga ada mungkin ya, Ada MOU-nya antara misalkan antara Pemprov dengan pesantren atau dengan ada. ya. Nah, itu termasuk ke dalam arsip vital juga ya. Ya karena arsip keuangan tapi termasuk vital kan. Iya. Karena ya yang namanya arsip hibah itu selama bangunannya ada, nah arsipnya juga harus ada kan. Misalkan seberapa besar Pemprov Jabar misalkan memberi bantuan kepada instansi atau misalkan pesantren A misalkan untuk membangun pesantren sebanyak 2 miliar misalkan. Nah, selama pesantren itu ada berarti kan arsipnya harus ada ya. Betul. Nah, dari yang telah dilaksanakan berarti udah dibuat daftarnya Pak? Sudah, Pak. Sudah dibuat daftarnya gitu. Udah di alih media kan? Udah. Oh iya karena ya alih media sangat penting Pak Jenny gitu kan itu. Takutnya ya misalkan untuk menjaga di kemudian hari terjadi bencana, baik bencana alam ataupun misalkan bencana yang diakibatkan oleh human error atau oleh manusia ya, istilah hilang. Kalau seandainya kita punya backupnya, kita tidak akan kehilangan informasinya kan seperti itu. Gitu. Nah, daftar arsipnya sudah dibuat, berita acaranya juga udah ya? Sudah ada. Oh, udah ya gitu. Nah, terus tadi Pak Jenny menyampaikan di Reco Center itu baru ada roll OPEC ya. Iya, betul. Dan mungkin arsip vital semakin kesini kan semakin banyak ya. Ya mungkin ini akan menjadi dasar saya nanti untuk menyampaikan kepada pimpinan bahwa di Reco Center itu untuk penyimpanan arsip vital itu perlu ditambah baik itu roll OPEC-nya maupun ruangannya, karena arsip vital itu perlakuannya akan berbeda dengan arsip aktif dan inaktif seperti itu. Itu mungkin ada lagi Pak Jenny atau daftar arsip? Ini daftar arsip, Pak. Untuk gitu ya. diperiksa. Iya boleh kan itu. Coba. Si, Pak. Ya. Oke. Ya Pak Jenny, ini pekerjaannya, laporannya sudah saya periksa ya, dari mulai daftar arsipnya, berita acaranya, kemudian daftar arsip tematik itu sudah sangat bagus sesuai dengan aturan. Cuma ya saya sarankan lagi mungkin untuk ke depannya ditambahkan lagi itu daftar arsip
vitalnya ya, Boleh, itu kan siap. baru ada berapa ratus nomor nih. Kalau bisa kan yang namanya Biro Kesra kan banyak sekali kan arsip vitalnya ya. Untuk ke depannya ditambahkan lagi daftar arsip vitalnya biar tambah banyak gitu kan. Dan jangan lupa juga nanti setiap pekerjaan tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 dengan peraturan Kepala Andri tentang program arsip vital gitu ya. Ada lagi Pak Jenny yang mau disampaikan? Udah Pak? Oh, udah ya, baik. Terima kasih ya. Kasih, Sehat Pak. selalu ya Pak Jenny ya. Sama-sama, Tetap Pak. semangat arsip Setda maju terus itu kan itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan penyuluhan singkat tentang anti korupsi sebagai dari penguatan integritas dan budaya kerja bersih di lingkungan kerja. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan penyuluhan singkat tentang anti korupsi, sebagaimana bagian dari penguatan integritas dan budaya kerja bersih di lingkungan kita. Korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, baik berupa uang, fasilitas, atau keputusan. Korupsi tidak hanya mengambil uang negara, tapi juga segala bentuk penyimpangan yang merugikan kepentingan umum dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Bentuk korupsi yang sering terjadi termasuk yang sifatnya tersembunyi atau dianggap bisa antara lain gravitasi, menerima hadiah uang, fasilitas atau pelayanan dari pihak luar yang berhubungan dengan pekerjaan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Misalkan menerima voucher, parcel, ataupun uang ucapan terima kasih dari rekan proyek. Penyuluhan wewenang menggunakan jabatan untuk memberikan kemudahan proyek atau rekomendasi dengan imbalan tertentu, misalnya memberikan izin tanpa proses sesuai prosedur karena adanya tekanan atau imbalan. Markup anggaran, melebih-lebihkan nilai anggaran untuk kegiatan atau barang atau jasa demi keuntungan pribadi atau kelompok. Pungutan liar atau pungli, menguatkan uang di luar ketentuan resmi kepada masyarakat atau pihak lain dalam pengurusan administrasi. Pemalsuan laporan atau dokumen, menyusun laporan fiktif, pemalsuan data kehadiran, perjalanan dinas, atau dokumen pembelian barang yang tidak pernah dilakukan. Semua bentuk ini, meskipun terlihat kecil, adalah bagian dari korupsi dan bisa menimbulkan dampak besar jika dibiarkan. Oleh karena itu, mari kita bangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Pencegahan korupsi dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal-hal yang kecil. Jangan menerima atau memberi gravitasi, patuhi atau penggunaan anggaran. Laporkan jika terlihat indikasi penyimpangan melalui saluran resmi yang disediakan. Ingat, integritas itu tidak bisa dibeli. Integritas adalah ketika kita tetap jujur meski tidak ada yang melihat. Semoga kita semua menjadi agen perubahan dan menjaga lingkungan kerja kita tetap bersih dari praktek korupsi. Terima kasih dan mari kita jadikan anti korupsi sebagai budaya, bukan sekedar slogan.